Halo sahabat radio, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi bersama saya, Umi Fauziah, dalam acara Sarah Sehat. Saran sehat untuk Anda. Sahabat radio pasti pernah merasakan apa itu yang namanya sakit gigi. Sakit gigi, itu bikin bener-bener yang sakitnya itu bisa sampai kemana-mana, pusing, lemes, pokoknya nggak enak banget. Apalagi kalau yang namanya gigi berlubang, makanan masuk ke gigi, rasanya luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gigi berlubang. Tentunya bersama narasumber kita, Dr. Gigi Mahara Pistiwi. Halo sahabat radio. Halo dokter, gimana kabarnya dokter? Baik. Sehat ya dok? Selalu sehat. Semoga selalu sehat. Apapun ya dok. Juga. Ya, amin. Dokter, kali ini kita akan membahas tentang gigi berlubang. Jadi sebenarnya gigi berlubang itu apa sih dokter, kalau boleh diceritakan? Oke, gigi berlubang ya. Kalau awam memang mengetahui itu gigi berlubang. Cuman untuk di bahasa medis, di bahasa kami itu adalah disebut karies gigi. Sebenarnya gigi berlubang itu memang suatu kondisi kerusakan di bagian gigi. Berawal dari bagian luar gigi, yang kita tahu gigi itu kan berlapis-lapis ya. Jadi dari luarnya email, kemudian berlanjut terus masuk hingga ke dentin, dan akhirnya nanti akan sampai kepada saraf gigi. Itu yang namanya gigi berlubang. Nah, kalau gigi berlubang itu sendiri, cara pengecekannya gimana? Maksudnya kita sebagai orang awam itu bisa tahu nggak kalau ini udah berlubang nih, atau ternyata belum? Nah, itu gimana dokter? Ya, tentu saja kalau gigi lubangnya udah besar, pasti gampang ya ngecek. Iya. Ada yang kelihatan gitu ya. Ada yang cengklong kalau makanan masuk, warna kehitaman, kemudian kasar. Pokoknya ada sesuatu yang berbeda dari yang lain di situ. Berarti itu memang kemungkinan adalah gigi berlubang. Cuman masalahnya kadang-kadang tidak ketahuan. Jadi tahu-tahu kok kerasa ngilu, pas dingin tahu-tahu ngilu, kena angin ngilu, untuk ngunyah makanan manis dan sebagainya ngilu, ada apa? Nah, itu memang harus datang ke dokter gigi, karena dokter gigi akan mencoba mengecek kondisi gigi tersebut dengan alat-alat yang ada di poliklinik gigi. Oh iya, gitu ya dokter. Kadang ada yang tidak terlihat dari luarnya, ternyata di dalamnya atau mungkin di bagian posisi gigi yang tidak terlihat dari penampakan luar. Nah, itu bisa jadi ada lubangnya ternyata di situ. Oh iya, berarti belum tentu juga. Maksudnya kalau misalnya nggak harus tahu langsung gede gitu ya dokter. Berarti dari kecil gitu, kalau kita langsung ngecek nanti langsung ketahuan gitu ya dokter? Ya, memang rata-rata ketahuannya kalau sudah besar, karena memang sudah ketahuan ya. Cuman memang harusnya saat mulai ada perasaan yang tidak yang sama, enak gitu ya, kena dingin ngilu, kemudian kasar atau bagaimana. Nah, kemungkinan itu harus dicek, siapa tahu itu lubang, karena lubang akan terus berlanjut hingga akhirnya dia membesar. Oh gitu. Kalau waktunya, nah kapan nih sebenarnya kita harus periksa ke dokter gigi? Nah, waktunya sendiri sih kita tidak bisa mematok harus periksa sekarang atau besok, itu enggak. Memang setelah kita tahu ada keluhan atau mungkin kita tahu ada ketidaknormalan di situ, segera diperiksakan ke dokter gigi, karena memang proses berkembangnya lubang gigi itu sangat panjang, tapi kadang-kadang waktu yang dibutuhkan itu sangat singkat. Kebetulan saya bawa gambarnya. Ini perlu dilihat, ini penting sekali ini. Jadi awal-awal mula mungkin hanya seperti itu kondisinya. Jadi dia berlubang hanya di bagian luar giginya, bagian emailnya, kemudian belum terasa sakit karena di situ memang belum ada persarafan yang ikut di situ. Kemudian dia semakin dalam, akan berlanjut prosesnya masuk ke bagian gigi yang lebih dalam lagi. Mulai akan terasa ngilu, saat kena dingin ngilu, saat kena manis ngilu. Nah, itu harusnya mulai aware nih. Wah, apa ya ini ya? Kenapa ya di situ ya? Nggak cuma sakit hati. Sakit gigi lebih sakit ini sebenarnya. Iya. Terus
Berlanjut lagi, lebih masuk lagi ke dalam. Nah, biasanya di taraf yang ketiga ini mulai keluhan sakit spontan, malaman, tidak bisa tidur, minum obat hanya ya paling sejam 2 jam sembuh, habis itu sakit lagi, kambuh Nah, lagi itulah. gitu ya. Saat posisi ketiga ini tentu saja perawatan yang dibutuhkan akan jauh lebih kompleks daripada posisi yang pertama ataupun yang kedua. Oh iya. Seperti itu. Ya. Lumayan juga ya dokter ya. Ya, begitulah. Lumayan sakit ya kalau udah sampai ke yang ketiga apalagi keempat gitu Betul, ya. dan rata-rata cenderung pasien akan datang pada kondisi yang ketiga. Padahal sebenarnya pada kondisi yang pertama dan kedua sangat mudah untuk ditangani. Oh iya. Ya, hanya cukup dibersihkan saja, kemudian dilakukan penambahan selesai. Tapi kalau yang ketiga, nah ini prosesnya mungkin agak lebih rumit. Lebih panjang juga ya dok. Betul, betul. Lebih harus kontrol berkali-kali mungkin Ya, ya dok, nggak cuma bisa jadi sekali aja seperti ya, itu. dok, ya. Memang lebih kompleks. Kalau untuk penyebabnya sendiri nih, gigi berlubang, apalagi kalau anak-anak kecil tuh suka makan coklat, es krim, gula-gula, permen gitu gimana dok? Kayak lagi ya, kayak gigi lagi. Ya sebenarnya kalau penyebabnya itu sangat-sangat multifaktorial ya. Kita nggak bisa bilang nggak boleh makan coklat nanti kamu lupa, kasihan banget dia nanti sampai coklat itu enak itu ya. Boleh, tetap boleh, hanya saja setelah makan coklat, setelah makan yang manis harus dibersihkan. Oh, iya. Ada di sini yang berperan di dalam lubang atau karies gigi itu ada 4 faktor yang paling utama. Banyak perannya, tapi yang paling utama 4 faktor. Antara lain ya dari bakterinya itu sendiri, mikroorganismenya, kemudian dari agennya itu sendiri, jadi gigi itu sendiri. Kita tidak bisa melupakan faktor genetik di sini, ya, itu berperan penting. Jadi kalau orang tuanya ada kecenderungan berlubang, anaknya berlubang, jangan disalahin, gitu kan ya. Itu bisa jadi, gitu, ada sesuatu turun-temurun, gitu, bisa jadi. Terus yang ketiga ada dari makanan, ya memang makanan yang manis, lengket, itu lebih cenderung gampang untuk nempel bakteri dan jadi lebih mudah lubang, gitu. Dan yang keempat adalah waktu. Gitu. Waktu. Jadi itulah kenapa sebenarnya boleh makan manis boleh, tapi setelah itu harus dibersihkan. Jangan dibiarkan terlalu lama, apalagi semalaman di situ. Karena itu faktor keempat tadi, waktu itu tadi bisa jadi penyebabnya. Kemudian juga kadang-kadang ada yang bilang anak saya rajin gosok gigi, atau mungkin saya sendiri saya rajin gosok gigi pagi, siang, sore, malam, bahkan 10 kali sehari gitu. Tapi ternyata tetap lubang gitu. Ya mungkin ada faktor lain dari yang ketiga 4 tadi. Kemudian sebenarnya agak kompleks ya, di luarnya sendiri tuh ada, ini ada lagi gambarnya. Oh iya, ajaib ya, gambarnya banyak. Ada lagi yang di luarnya lagi seperti alat-alat untuk menggosok giginya, kemudian pasta giginya, apakah dia mengandung fluoride atau tidak, asupan gizinya itu sendiri, kemudian dari air liur pasiennya itu sendiri, dan mungkin sedikit ada faktor pengaruh dari pendidikannya. Tapi kalau pasien lebih tahu, ibaratnya lebih paham apa itu lubang gigi, pasti kan penanganannya akan berbeda dengan pasien yang belum tahu. Iya, seperti itu. Seperti itu Mbak Umi. Jadi lebih ke kita memperhatikan diri sendiri juga. Betul. Walaupun ya suka makan coklat, suka makan es krim gitu, tapi habis itu sikat gigi, dibersihkan. Jangan dilawan, coklat itu jangan terus kayak dimakan. Sayang, kalau nggak buat saya aja. Saya juga mau dokter. Mau ya? Iya. Saya penggemar coklat ini. Nah, kalau pertolongan pertamanya, kan belum tentu nih kita saat sakit gigi pas lagi perjalanan ke rumah sakit atau ke klinik dokter gitu. Kalau pas waktu di rumah, tiba-tiba, aduh, jadi bangun nih sakit. Pernah ya Mbak? Pernah. Oh pernah. Pernah banget saya dokter. Itu pertolongan pertamanya gimana dokter? Jadi gini, selama ini banyak sekali teman, kolega, relasi gitu, atau saudara mungkin yang WA atau mungkin SMS atau mungkin tanya, saya sakit gigi nih, gimana ya, minum obat apa gini ya. Saya langsung jawabnya, saya bukan senayang. Saya tidak bisa melihat dari jauh ya. Jadi memang tidak sembarangan melakukan pertolongan pertama di rumah. Yang pertama bisa dilakukan secara umum adalah kumur air garam hangat. Yang mungkin hangat ya, itu bisa mengurangi yang hangat. Jangan panas. Karena kan kalau panas nggak apa-apa sih. Kalau debus. Jadi jangan sampai yang dingin mungkin ya, karena cenderung kalau dingin biasanya kan ngilu gitu kan. Jadi yang hangat som-som kupu campur 1 sendok
teh garam mungkin dengan satu gelas air hangat gitu ya. Kemudian aduk terus untuk kumur-kumur, karena memang di samping antiseptik itu bisa mengurangi tekanan di dalam sakitnya itu sendiri, atau mungkin kalau karena bengkak dia lumayan mengurangi tekanan di dalam bengkaknya itu sendiri. Ya, kalau yang kedua mungkin kalau tadi yang untuk kumur hangat, untuk es bisa untuk mengkompres, misalnya kondisinya baru bengkak atau apa, bisa untuk mengkompres karena lumayan membuat kebas ya, lumayan berbuat. Jadi beberapa ada yang berkurang dengan cara ini. Kemudian yang ketiga bisa mengkonsumsi anti nyeri atau pereda nyeri. Cuman masalahnya hanya obat itu yang mungkin bisa dikonsumsi secara umum. Jadi kalau banyak yang bertanya, apakah harus minum antibiotik, apakah harus minum apa-apa, nah itu tadi saya bukan penayan. Jadi memang harus dicek dulu kondisinya, apakah dia memerlukan antibiotik, ataukah dia memerlukan anti bengkak, anti inflamasi seperti itu. Jadi tidak bisa serta-merta minum secara bebas obat sembarangan. Itu sih yang bisa dilakukan di rumah. Itu tadi yang penting. Yang penting jangan kebalik ya sahabat radio ya. Kumur-kumurnya pakai air hangat, kompresnya pakai es. Jangan kebalik, kumurnya pakai air dingin, kompresnya pakai air hangat. Kompresnya pakai hangat. Nanti giginya tambah nyeri ya. Iya, ada. Cuman ya memang subjektif ya, ada yang bisa berkurang dengan itu, cuman ya ada yang belum berkurang. Yang penting jangan lupa periksa. Ya. Jangan cuma dikira-kira aja ini udah nggak nyeri, tapi nanti 2 jam lagi nyeri lagi. Ya, menyakiti diri sendiri itu namanya. Nggak boleh. Jangan ya. Jangan. Periksain aja, nggak usah takut. Dokternya baik kok. Nggak gigit loh. Iya. Ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya dokter, kalau tadi kan sudah pertolongan pertama di rumah. Nah, penanganan selanjutnya dilakukan apa ya dok? Iya. Penanganan selanjutnya memang dilakukannya di klinik gigi. Jadi seperti saya terangkan di awal tadi, bahwa prosesnya lubang gigi itu memang berjalan terus gitu. Jadi kalau memang baru awal lubangnya hanya sebatas di bagian email atau dentin, bisa langsung dilakukan penambalan aja, cukup selesai, bersihkan, tambal, kembalikan bentuknya, selesai. Tapi kalau sudah terlanjur yang tahap ketiga seperti tadi, ya sudah mau nggak mau harus dilakukan perawatan akar dulu, baru setelah itu dikembalikan bagian mahkotanya. Perawatan akar sendiri sih kayaknya ada gambarnya kita ya. Nah ini. Perawatan akar sendiri seperti ini. Jadi gigi itu kan yang kelihatan cuma bagian mahkota aja ya, bagian sini ya. Padahal bawahnya itu sebenarnya masih panjang gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya sudah ada infeksi di bagian sarafnya sini, ini akan dibersihkan dengan alat seperti ini, kemudian diisi semacam obat untuk menggantikan persyarafan yang tadi. Baru setelah obat itu penuh, memenuhi bagian sarafnya, nah akan ditutup lagi, jadi kembali seperti semula. Nggak ada yang tahu gigi itu sebenarnya sudah mati istilahnya, karena bentuknya pun sama seperti gigi sebelumnya. Kemudian cara yang lainnya lagi ya memang dengan pencabutan, mau nggak mau kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, atau mungkin ini kan kembali ke pasiennya ya, karena kan memang giginya punyanya pasiennya, bukan punya dokternya gitu kan. Jadi pasti kita tawarkan, mau kita rawat, kita pertahankan, ataupun kita lakukan pencabutan. Nah itu nanti pilihan kembali kepada pasien. Seperti itu. Ya, kemudian dokter, apabila ini lubang pada gigi, itu terutama pada gigi depan. Nah itu giginya habis atau tidak utuh, itu harus gimana dokter? Kan kalau kita senyum, otomatis kita senyum kan harus kelihatan gigi nih. Kalau pas kelihatan gigi, kalau giginya nggak utuh, habis habis itu ya kan memang banyak sekali pertanyaan yang diberikan kepada saya dari teman-teman atau mungkin dari pasien. Tapi ini sudah habis dok, gimana ya? Enaknya mau dipertahankan apa diambil aja? Jangan khawatir, sekarang itu memang banyak sekali cara untuk mempertahankan gigi ataupun untuk menggantikan gigi kalau misalnya itu tuh harus dicabut. Gitu. Jadi kalau untuk gigi depan terutama, kita bisa lakukan setelah misalnya tadi setelah perawatan masih bisa dilakukan penambalan, cukup kita tambal aja, selesai. Kalau yang kedua ditambal sudah nggak bisa, mungkin dengan veneer. Nah yang baru agak-agak ini sekarang kan veneer. Jadi agak sebentar ya, ada gambarnya sepertinya ini saya. Nah, jadi agak kita kurangin sedikit di bagian giginya, kemudian nanti ditempelin semacam
apa ya, seperti selongsong gitu, terus tempelin di situ plek, nah kayak gitu. Atau kalau memang lebih parah dari ini bisa dilakukan mahkota jaket. Nah mahkota jaket itu ada juga nggak ya gambarnya ya? Ya, jaket. Ya. Jadi seperti ini gambarnya untuk gigi belakang ya, tapi bisa untuk depan. Jadi selongsongnya itu nggak cuma depan aja, tapi semuanya. Menyeluruh gitu. Menyelubungi gigi. Jadi menggantikan gigi. Cuman memang rasanya kalau dari beberapa pasien bilang sih memang lebih nyaman dengan gigi sendiri daripada dicabut dan menggunakan gigi palsu. Meskipun kalau ternyata sudah tidak bisa dilakukan perawatan, kemudian giginya sudah habis, ya mau nggak mau memang harus dilakukan pencabutan. Nah setelah dilakukan pencabutan baru nanti dilakukan penggantian gigi dengan gigi tiruan. Bisa dengan yang lepasan, udah semuanya pasti sahabat Gadio udah pada tahu ya kalau yang lepasan gitu. Atau mungkin yang sekat itu ya semacam ini, jadi yang hilang di tengah, kemudian yang kanan kirinya kayak disekatin gitu. Oh gitu. Ya, jadi dia nggak dilepas-lepas gitu. Atau mungkin ada yang lebih ekstrim lagi dengan implan. Kalau memang udah habisnya banyak, nah itu bagian tulangnya diimplan, kemudian digantikan dengan gigi. Cuman yang melakukan implan ini memang tertentu, tidak semuanya bisa melakukan. Betul. Jadi treatmentnya sebenarnya banyak, optionnya itu banyak. Cuman ya kembali kondisi masing-masing, tergantung dengan kondisi masing-masing, resikonya juga tergantung dengan kondisi masing-masing. Pengambilan keputusan tetap kita kembalikan ke yang punya gigi. Nggak boleh saya memaksakan. Nggak boleh dipaksa-paksa harus gini harus gini. Ya betul. Jadi nanti kalau sudah dilakukan perawatan kan bisa senyum lagi. Iya. Harus dong, harus senyum terus. Senyum, biar sehat. Kelihatan giginya yang cantik, yang baru gitu ya dokter. Yang baru ya. Oh, yang baru. Nah ini kan kita kan sekarang di RSIA ya dokter. Dan kebanyakan pasien kita kan juga ibu hamil. Nah kalau ibu hamil yang giginya berlubang, sebenarnya penanganannya sama juga atau berbeda sih dokter? Pada prinsipnya penanganannya itu umumnya itu sama. Semuanya itu sama. Proses lubang gigi yang berlangsung berapa derajat tadi pun sama. Oh sama juga? Sama. Hanya saja memang untuk treatmentnya, untuk tindakannya, memang ada pertimbangan khusus untuk pasien dengan kehamilan. Terutama kehamilan yang trimester 1 dan trimester ketiga. Gitu. Karena memang kadang di beberapa treatment itu ada komplikasi yang harus yang kadang-kadang menyertai gitu. Jadi memang pertama kita harus konsulkan dulu ke dokter opsinya untuk dilakukan treatment apa, kemudian apakah perlu injeksi atau tidak, aman tidak untuk dilakukan injeksi, karena kadang-kadang untuk tindakan tertentu memang membutuhkan injeksi anestesi lokal. Aman tidak, kemudian nanti untuk prosedur yang menyebabkan perdarahan mungkin, apakah pasien ini aman atau ada resiko seperti itu. Makanya memang kolaborasi dengan dokter kandungannya ya. Jadi biar aman. Lebih aman juga ya untuk pasiennya. Nah, ada kabar menarik lagi nih dokter, kabar bagus nih. Oh ya? Iya. Bagi sahabat Gadio nih yang periksa hamil di sini, nanti apabila periksa ke dokter gigi, nanti akan mendapatkan diskon 20%. Wah, pas banget ya. Iya. Jadi jangan disia-siakan. Tapi ya kita nggak berharap sih ya kalau sakit gigi. Ya jangan sampai. Minimal untuk pencegahan lah ya. Bisa untuk pencegahan masih bisa kok. Nggak harus sakit ya. Buat periksa gitu juga bisa. Ngecek gitu bisa ya dok. Iya bisa banget, bisa banget. Dan memang jadi komplit ya. Bisa konsultasi ke dokter kandungannya, sekaligus bisa merawatnya untuk pencegahan giginya gitu ya. Iya, nanti tinggal di ini aja ya, di jadwalnya dibarengin aja, misalnya ke dokter objin sekalian ke dokter gigi. Betul Mbak Umi. Nanti nggak membuang-buang waktu. Betul. Ya, itulah tadi perbincangan saya bersama dokter Gigi Maharati Siwi tentang gigi berlubang ya dokter. Betul. Banyak sekali nih info-info yang menarik tadi ya. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Semoga kita bisa bertemu lagi ya. Amin. Semoga bermanfaat ya. Iya, semoga bermanfaat juga. Sahabat Gadio semua juga semoga bermanfaat. Iya. Apabila dari sahabat Gadio masih banyak pertanyaan tentang gigi berlubang, pencabutan dan lain-lain, nanti bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RSIA Gadio. Setia